Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang penelitian. Pener- Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional merupakan kebijakan strategis yang berpotensi mempengaruhi ekspektasi investor, prospek usaha, serta risiko perusahaan di sektor energi. Kebijakan ini diperkirakan menimbulkan reaksi pasar yang tercermin dalam perubahan saham perusahaan sektor energi yang tergabung dalam indeks LQ45 seperti ADRO, PGEO, dan PTBA. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis respon pasar modal terhadap penerbitan kebijakan tersebut melalui pengukuran abnormal return menggunakan metode event study untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut mengandung informasi yang relevan bagi investor. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama itu menganalisis keberadaan abnormal return saham PT Adro Energi Indonesia Tbk, PT Pertamina Geothermal Energi Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk di sekitar peristiwa penerbitan PP nomor 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional. Yang kedua, mengetahui apakah terdapat reaksi pasar yang signifikan terhadap peristiwa penerbitan PP nomor 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional. Yang ketiga, menguji perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah peristiwa penerbitan PP nomor 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat abnormal return pada hari di sekitar peristiwa penerbitan PP nomor 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional, apakah terjadi reaksi pasar yang signifikan terhadap peristiwa penerbitan PP nomor 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional. Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah peristiwa penerbitan PP nasional PP nomor 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional? Selanjutnya ada bab 2 kajian pustaka. Yang pertama ada event study, merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh suatu peristiwa tertentu terhadap suatu nilai perusahaan McKinley 1997. Yang kedua ada abnormal return. Menurut Joglanto 2013, abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap normal return yang merupakan return yang diharapkan oleh investor atau expected return. Yang ketiga ada efisiensi pasar. Konsep pasar yang efisien berkaitan dengan aspek informasi. Hal ini berarti bahwa pasar efisien adalah pasar di mana harga seluruh sekuritas yang diperdagangkan telah menggambarkan seluruh informasi yang ada. Selanjutnya ada pasar modal. Menurut Tanderlin 2001, pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang mempunyai kekurangan dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang umumnya mempunyai umur lebih dari 1 tahun, sedangkan secara fisik atau tempat di mana terjadi jual beli sekuritas disebut bursa efek. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis peristiwa yang digunakan merupakan studi peristiwa atau event study untuk menguji kandungan informasi yang terdapat pada peristiwa diterbitkannya peraturan-peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional atau KEN. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian. Pada penelitian ini, objek penelitian yang diambil yaitu abnormal return. Selanjutnya ada populasi. Populasi penelitian ini mencakup 3 perusahaan saham. Perusahaan sektor energi yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia yang aktif diperdagangkan pada periode sekitar penerbitan peraturan pemerintah nomor tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional. Oke, selanjutnya ada sampel. Data diperoleh dari situs resmi. Data yang digunakan meliputi harga saham harian yang diperlukan untuk menghitung abnormal return sebagai variabel penelitian. Ada 3 yang dipakai, yaitu PT Alam Research Indonesia Tbk, yang kedua PT Pertamina Geothermal Energi Tbk, dan yang terakhir PT Bukit Asam Tbk. Sumber dan teknik pengumpulan datanya ada 2, ada studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya ada rumus return saham sebagaimana terlampir.
Selanjutnya ada rumus retun yang diharapkan. Retun yang diharapkan adalah selisih antara retun aktual dan retun yang diharapkan yang digunakan dalam penelitian event study untuk mengukur reaksi pasar terhadap penerbitan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional. Melalui analisis abnormal retun saham ADRO, PGEO, dan PTBA, penelitian ini bertujuan menguji keberadaan dan signifikansi reaksi pasar serta perbedaan abnormal retun sebelum dan sesudah peristiwa sekaligus mengevaluasi efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Di sini ada uji normalitas. Yang pertama, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data abnormal return yang dianalisis dalam penelitian ini memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan distribusi kumulatif data abnormal return yang diperoleh dari sampel dengan distribusi kumulatif teoritis dan distribusi normal. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Teknik analisis datanya dalam penelitian ini dilakukan dengan kuantitatif menggunakan metode event study. Analisis dilakukan pada PT Adaro, PT Pertamina Geothermal, dan PT Asam. Yang teknik pengolahan datanya dilakukan dengan cara penelitian ini menggunakan 3 periode peristiwa, yaitu periode estimasi, periode peristiwa, periode pasca peristiwa. Selanjutnya dilakukan uji periode sampel test untuk membandingkan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa guna mengetahui apakah terdapat perbedaan reaksi pasar. Hasilnya dari seluruh pengujian tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menentukan apakah terdapat reaksi pasar terhadap peristiwa. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Yang pertama uji normalitas. HO data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji one sample test. Hasil dari pengujian ini akan menghasilkan 2 kemungkinan sebagai berikut. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Uji pair sample t-testnya, hasil dari pengujian ini akan menghasilkan 2 kemungkinan sebagai berikut. Jika nilai SAMP sig 2 Taylor lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika nilai SMP sig 2 Taylor lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Selanjutnya ada abnormal return pada PT Adaro Energi Tbk. Yang pertama perhitungan expect return PT Adro periode 9. Selanjutnya abnormal return pada PT Adaro Energi Tbk, ERI-nya menghasilkan 0,059793796. Dan perhitungan abnormal return Adro ini dan terdapat T0 dengan ERI-nya 0,018181818. Selanjutnya abnormal return pada PT Adaro Energi Tbk dengan total ERI 0,005979376. Dan selanjutnya ada perhitungan abnormal return PT Adro dengan hasil ERI-nya yang T0 0,005979376 dan total hasil RTNI-nya 0,0122024442. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang abnormal return pada PT Pertamina Geothermal Energi Tbk. Di sini saya menggunakan event window yaitu 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa. Dan di sini ada estimasi periodenya selama 4 hari yang menunjukkan bahwa ERI-nya yaitu 0,0134071159 dengan hasil ARR sebelum peristiwanya yaitu minus 0,0188868,732 dan ARR sesudah peristiwanya yaitu minus 0,023624612. Selanjutnya di sini ada abnormal return pada perusahaan Bukit Asam Tbk sama menggunakan model Windows yaitu 5 hari sebelum dan 5 hari setelah dan menunjukkan bahwa ERI-nya itu yaitu ERI pada perusahaan Bukit Asam yaitu 0,001050275.
Selanjutnya saya Dayanti, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis SPSS. Yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas di sini menggunakan uji Shapiro-Wills karena data yang diuji itu relatif terbilang kecil gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasilnya, yaitu di sini menunjukkan bahwa sig dari T-1 sampai T+5 menunjukkan nilai signya lebih besar daripada 0,05, bahwa maka diidentifikasikan bahwa respon pasar terhadap PP nomor 40 tahun 2025 tentang KEN bersifat stabil dan merata tanpa adanya anomali ekstrim. Selanjutnya di sini ada hasil analisis pada uji one sample t-test. Karena tadi menunjukkan bahwa uji normalitas hasil signya yaitu menunjukkan lebih daripada 0,05, maka dinyatakan datanya normal. Maka dilakukan uji one sample t-test. One sample t-test ini berdasarkan hasil ujinya bahwa semua nilai dari T-1 sampai T+5 menunjukkan lebih besar daripada 0,05 untuk seluruh periode pengamatan, baik 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa. Dengan demikian H0-nya diterima, yang berarti tidak terdapat abnormal return yang signifikan di sekitar peristiwa diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional pada perusahaan sektor energi yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Baik, saya Muhammad Nur Fatunizam akan melanjutkan dan membacakan hasil analisis. Di sini bisa dilihat ada tabel di sebelah kiri, yaitu uji Pilot Sample Test. Menunjukkan bahwa pada variabel AAR-SBLM dan AAR-SSDH dalam penelitian ini tidak memiliki nilai signifikan, kurang dari 0,05, yang mana ini tidak normal. Maka digunakan alternatif bagi one sample test, yaitu analisis one sample Wilcoxon Signal Range Test. Berdasarkan uji Wilcoxon Signal Range Test diperoleh nilai asim sig sebesar 1000, yang mana lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional pada perusahaan sektor energi yang tergabung dalam ini. Nah, kemudian di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian statistik, pasar modal Indonesia tidak menunjukkan reaksi yang signifikan terhadap diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional pada saham sektor energi LQ45. Uji normalitas Shapiro-Wills mengindikasikan distribusi data yang normal dan pergerakan return yang relatif stabil. Selanjutnya, hasil uji one sample test dan Wilcoxon Signal Range Test dengan nilai asimsik sebesar 1000 secara konsisten menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada periode sebelum, saat, dan sesudah pengumuman kebijakan. Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa informasi kebijakan telah diantisipasi sebelumnya atau dianggap tidak berdampak ekonomi langsung dalam jangka pendek, sehingga tidak menimbulkan reaksi pasar yang abnormal. Cukup sekian mungkin dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.